Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya tentang cara membaca sebuah kata yang berakhiran sukun. Kemudian ketemu dengan kata di depannya itu yang berawalan sukun. Bagaimana cara kita bacanya? Contoh pada kata qalat. Qalat. Qalat ini akhirannya kan sukun. Kemudian ya di depannya ada kata al-ustazatu. Al-ustazatu ini berawalan alif lam. Ya, dan huruf alif ini ya atau dinamakan dengan hamzah wasal kalau berada di awal kalimat ya dengan artian sebelum kata al-ustazatu ini nggak ada kata yang lain, berarti dia di awal kalimat, maka dia dibaca, diberi harokat fathah, al-ustazatu sholihatun misalnya. Tapi kalau berada di tengah-tengah kalimat ya dengan artian sebelumnya berarti ada kata yang lainnya seperti ini. Sebelumnya ada qalat, maka alif ini dianggap nggak ada, tidak dibaca dan dianggap nggak ada, sehingga sukun qalat tak sukun ketemu dengan lam yang sukun juga. Ya, bagaimana cara bacanya? Caranya, kaidah umumnya adalah dengan mengubah sukun ya pada kata pertama menjadi kasroh. Sehingga bacanya qalatil ustazatu. Qalatil ustazatu. Seperti itu kaidahnya. Jadi sukun diubah menjadi kasroh supaya bisa dibaca. Ya. Contoh lain lagi misalnya lam yadkhul al ustazu. Ya, lam yadkhul al ustazu. Ya, ustadz belum masuk. Ya, kalau ini ustazah telah berkata. Kalau kita mau baca terpisah, bacanya lam, kemudian yadkhul al-ustadzu. Tapi kalau mau kita baca bersambung, bacanya lam yadkhulil. Ya, lam yadkhulil ustadzu. Kita kasrohkan. Kita ubah sukun menjadi kasroh supaya bisa dibaca. Contoh lain lagi misalnya pada fi'il amr nih. Idrib. Idrib pukulah. Idrib al-kalba. Kalau kita mau baca terpisah, idrib al-kalba. Tapi kalau mau kita baca bersambung, idribil kalba. Idribil kalba. Sukun kita ubah menjadi kasrah. Contoh pada huruf misalnya an. An. An al-ustazi. Dari ustad. Kalau mau kita baca bersambung, anil ustazi. Anil ustazi. Ini kaidah umumnya seperti itu. Ya. Sukun kita ubah menjadi kasroh. Ya, sukun kita ubah menjadi kasroh. Tapi ada beberapa pengecualian di antaranya huruf min. Ya, huruf min kalau di depannya kata berawalan sukun maka nunnya diubah menjadi fathah. Ya, minal masjidi. Minal masjidi beda dengan an. Kalau an anil. Ya, kalau min minal. Kemudian domir. Ya, kalau domir itu nanti sukunnya diubah menjadi domah. Ya. Awalnya minhum. Minhum al-hadiyatu. Dari mereka hadiah itu. Kalau mau kita baca bersambung, maka sukunnya kita ubah menjadi dhammah. Minhumul. Minhumul hadiyatu. Seperti itu. Sama seperti alaikum. Assalamu. Alaikumussalamu. Alaikumusalamu. Kita ubah menjadi dhammah. Nah itu. Ya. Tapi kaidah umumnya, ya, selain dhamir dan juga min, itu di sukun kita ubah menjadi kasroh. Kemudian berkaitan dengan masalah bertemunya dua sukun, ada pembahasan penting yang harus kita pahami ya supaya nanti kalau kita baca Al-Qur'an itu bisa benar ya. Yaitu pembahasan tentang tanwin. Ya, isim yang berakhiran tanwin, dhammatain, fathatain atau kasrotain. Jika ketemu dengan kata yang berawalan alif lam, gimana cara bacanya? Ya, contoh daraba telah memukul, Zaidun si Zaid al-kalba, anjing itu. Kalau mau kita baca terpisah-pisah seperti itu. Tapi kalau Zaidun mau kita baca bersambung dengan di depannya, bagaimana cara membacanya? Apakah Zaidul kalba atau bagaimana? Ya, sebelumnya perlu kita pahami bahwa definisi tanwin itu adalah nunun sakinah, nun yang sukun. Ya. Tuntoku dia diucapkan, wala tuktab tapi nggak ditulis. Jadi diucapkan tapi nggak ditulis. Ya. Misalnya Zaidun, itu asalnya kalau mau ditulis itu sebenarnya gini, Zaidun, ada nun sukun. Zaidun, ada nun sukunnya. Tapi kemudian dia cuman diucapkan ya dan cuman diucapkan tapi nggak ditulis dan diganti nun sukun ini dengan simbol kalau domatain, domatain itu kan artinya dua domah, fathatain dua fathah, kasrotain dua kasroh gitu. Diberi simbol seperti ini.
domatain, domahnya 2 seperti itu. Ya, tapi sebenarnya di situ ada nun yang sukun. Nah, sehingga kalau di depannya ketemu kata yang berawalan sukun, ya, misalnya kata yang berawalan alif lam, itu kan awalnya sukun karena alifnya ini dianggap nggak ada, lam sukun. Maka kaidahnya sama seperti tadi ini, bacanya zaidunil, ya, zaidunil kalba, daraba zaidunil kalba. Nah, sehingga kalau kita baca Al-Qur'an misalnya kita ingin baca surat Al-Ikhlas dengan satu nafas, kita baca semuanya, ya, semua ayat dengan bersambung. Maka cara bacanya ya qul huwallahu ahadun, kan ahadun. Ya, ini domatain. Kemudian setelahnya Allahu somadu. Maka nanti cara bacanya ahadunillahu. Ahadunillahu. Seperti itu, bukan ahadullah, bukan, tapi ahadunillahu. Ya. Mungkin di sebagian mushaf ada huruf nun kecil di situ yang kasroh. Atau di beberapa ayat yang lain seperti kalau nggak salah di surat Al-Kahfi ya, ada kalau nggak salah ada dua kata itu yang di situ cara bacanya mengikuti kaidah seperti ini, dan di sebagian mushaf itu setahu saya ya ada nun yang sukun, nun kecil gitu. Ditulis nun kecil yang kasroh, bukan sukun, afwan. Kasroh, yang di kasroh seperti itu untuk supaya ya orang yang mungkin nggak paham kaidah seperti ini dia bacanya bisa bisa benar. Kalau nggak salah khaironil lafaznya itu khaironil. Ya, nah demikian ya sedikit pembahasan tentang kaidah ya membaca kata jika di situ terjadi kasus bertemunya 2 sukun. Ya, jika dirasa materi ini bermanfaat silakan share ya, bagikan ke teman-teman yang lain, dan kalau ada yang belum jelas silakan tanyakan di kolom komentar, dan mungkin kalau ada yang teman-teman menganggapnya keliru atau mungkin belum lengkap mau nambahin silakan tuliskan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.